TV Box adalah generasi terbaru dari pemutaran multimedia dan gerbang multimedia di rumah, bukan gerbang parkir ya, yang merupakan cara terbaik bagi Anda untuk menikmati kehidupan jaringan. No offense ya guys, tapi kalau saya sih lebih suka menikmati kehidupan nyata daripada kehidupan jaringan yang kayaknya ruwet gitu ya. Di bawah ini ada tulisan mendukung fitur-fitur canggih seperti PPPoE, DLNA, dan Miracast. Kalau kalian nggak tahu ini fitur apa, bisa googling aja ya. Kalau dijelasin panjang. Nah, ini adalah sebuah TV box dari Advance Digital dengan model ATB01. Sebenarnya ini adalah sebuah TV box MXQ Pro yang udah lumayan jadul ya. Tapi bukan di rebrand, emang di brand oleh Advance. Sehingga kelebihan yang dimiliki oleh produk ini adalah produk ini memiliki garansi resmi dari Advance. Kalau nggak salah 1 tahun, saya juga nggak tahu ini garansinya replacement one to one atau enggak. Nah, sekedar sharing aja, sebenarnya TV box ini saat zaman sekarang ini agak kurang pas ya kalau kita beli. Kecuali kalau emang TV kalian jadul seperti TV saya, mau nggak mau ya beli TV box gini. Tapi nggak perlu yang mahal-mahal guys. Kalau yang sampai 1 juta itu sepertinya mubazir. Karena Smart TV saat ini juga udah murah-murah. Kalian bisa cari di online marketplace. 32 inci Smart TV itu ada yang harganya 2 jutaan doang. Dan untuk yang 42 inci ada yang cuma 3 jutaan. Dan itu udah smart guys, dia udah pintar, nggak perlu kayak gini lagi. Kalau ini kan untuk TV-TV yang goblok gitu ya. Oke, langsung aja kita unboxing singkat dulu. Begitu dibuka langsung ada kelihatan TV box-nya. Kita lihat isi di balik kardus putih ini. Ada charger seperti biasa tentu saja ya untuk power daya TV box ini. Dengan colokan bulat ala Nokia jadul. Dan juga sebuah remote di plastik transparan. Ini enteng banget guys, saya yakin ini nggak bakal ada baterainya, jadi kalian harus siap-siap beli baterai sendiri. Kemudian ada kabel HDMI yang pendek, mungkin 1,5 meter untuk nyolokin antara TV box ke TV kalian yang sudah HDMI tentunya. Dan ini ada buku petunjuk Android TV Box ATB01 dengan bahasa Indonesia yang cukup ramah lingkungan. Terakhir ada kartu garansi untuk set-top box dalam kurung Android TV box. Menurut saya sih guys, kalau set-top box itu beda ya, STB dengan Android TV box itu beda. Karena STB ini adalah alat yang untuk menangkap sinyal digital ke TV kalian. Tapi kalau Android TV box ya mengubah TV kalian menjadi Smart TV karena jadi ada Android-nya gitu. Jadi dua benda ini sebenarnya berbeda ya. Oke, udah kosong. Sekarang kita, apa nih guys? Nggak tahu lah. Sekarang kita lihat bendanya langsung. Mungkin kalian udah nggak kaget karena ini udah banyak banget di pasaran. Hanya bedanya ini ada logo Advance Digital di sebelah kiri dan ini yang versi 5G ya guys. Bukan berarti ini bisa dimasukin SIM card kalian dan bisa support 5G, tapi ini adalah band dari Wi-Fi-nya. Jadi untuk band Wi-Fi sendiri ada yang 2,4G, ada yang 5G ini. Kelebihan yang 5G ini adalah tentu saja lebih cepat, tapi jangkauan routernya biasanya nggak sejauh yang gelombangnya pakai 2,4 GHz. Ini ada tulisannya 4K yang dimana ini juga agak mubazir ya, karena kalau kalian bisa beli TV yang 4K yang notabene harganya tinggi, pasti udah Smart TV. Jadi sebenarnya ini gimmick aja, ada TV box yang 4K, 6K, apalagi 8K, aduh yang harganya sampai 1 juta. Udahlah, mending beli TV smart aja langsung daripada kalian beli TV, kemudian beli TV box lagi yang juga ngabis-ngabisin daya. Walaupun di sini tulisannya dia sih, mana tadi saya lihat, cuman 10 watt ya. Nih biasanya di bagian belakang nih bisa kelihatan nih di sini ada 10 watt maksimum daya. Kalau TV kalian mungkin yang 32 inci itu sekitar 100 wattan ya kalau LED kalau nggak salah. Ditambah ini ya masih ngirit sih, tapi ngapain repot-repot gitu pakai kayak gini. Mending kalian beli Smart TV aja langsung. Di balik ini seperti biasa MXQ Pro juga ada lubang-lubang hawa seperti ini dan biasanya bisa ditambahkan pendingin cooler. Dan kemudian ada kaki-kaki di ujung. Di sisi-sisi sampingnya ini
Nah, yang sebelah sini ada slot untuk MMC SD card. 3 slot USB, 4 di belakang ini juga ada SPDIF, AV untuk audio. Ini HDMI slot satu-satunya dan Ethernet untuk LAN, kemudian colokan untuk power. Dan yang garis-garis ini adalah lubang hawa ya guys. Yang dimana menurut saya lubang hawanya ini sangat kurang karena TV box ini cenderung panas kalau dipakai berjam-jam. Jadi ada baiknya kalau kalian meletakkan sebuah TV box tanpa pendingin, mending naruhnya posisi berdiri seperti ini. Kayak begini. Jadi dia lebih bisa membuang hawa panas dengan cepat. Oke, jadi gitu aja review singkat bendanya. Ini BTW sangat enteng banget. Sekarang kita akan tes TV box ini di TV saya yang goblok. Setelah dicolok ke listrik, maka akan ada sebuah indikator LED warna biru menyala di bagian depan TV box ini. Dan untuk mempermudah pengoperasian, saya memakai sebuah mini wireless keyboard. Ini wajib ya guys, kalau kalian mau pakai TV box supaya enak gitu antara ngetik dan menjalankan kursor di operating sistemnya. Ini memakai sebuah dongle USB mini, karena ini juga nggak ada built-in Bluetooth-nya, kita tinggal colok seperti ini. Kemudian ini colokan USB-nya banyak banget. Nanti saya juga pengen nyoba nih, apa ini bisa dicolokin sebuah hard disk eksternal, dia bisa ngangkat nggak? Plus kita juga nanti colokin sebuah flash disk, pakai flash disk. Kemudian, wah ini di belakang ada satu lagi colokan, saya ambil flash disk lagi. Penuh flash disk. Kemudian kita juga bisa tambahkan sebuah speaker dengan colokan 3,5 mili di sini. Dan juga ini ada slot MMC. Saya juga nanti tambahkan sebuah SD card. Dan yang terakhir tentu saja untuk kabel HDMI-nya guys, kita colok sebelum kita pasang ke TV. Nah, seperti ini jadi. Rame banget ya. Sebenarnya saya butuh satu lagi ya untuk gamepad. Kali-kali saya pengen main game. Tapi sebenarnya ini peruntukannya adalah untuk menonton TV. Namanya aja TV box, bukan game box. Jadi kalau kalian berasumsi ini bisa dipakai buat ngegame Android, kalian salah besar guys. Ini adalah sebuah TV box, oke? Langsung aja kita ke TV-nya. Nah, saat pertama dinyalakan, kita akan disuguhi tulisan Advanced Digitals. Coba kita lihat berapa lama waktu booting yang dibutuhkan TV box ini. Oke, sekitar 40 detikan dan kita langsung disuguhin menu utama khas MXQ. Ada online video, recommended, music, my apps, WeTV, settings, dan shortcut kecil di bawah yang bisa kita set custom sendiri. Pertama-tama kita lihat menu settingnya ya guys. Seperti biasa, di sini kita bisa connect ke internet via WiFi maupun kabel LAN. Ini ada akun Google yang tadi sudah saya set sebelumnya. Dan ada list aplikasi di bawahnya. Bisa dilihat aplikasi yang terinstall cuman ada 5. Tapi aplikasi sistemnya tentu saja banyak ya. Dan yang paling bawah ini ada preferensi perangkat. Sepertinya saya nggak perlulah banyak-banyak menjelaskan karena ini settingan yang juga ada di setiap HP Android. Untuk versi Androidnya sendiri, ini pakai yang versi 10.0 guys. Sekarang saya akan masuk ke menu penyimpanan untuk melihat storage yang sudah saya colok di semua slot USB yang tersedia. Ternyata bisa kedetek semua ya guys. Mulai dari SD card 16GB saya, flash disk Kingston 32GB, dan SanDisk 64GB yang saya partisi jadi 2. Plus HDD eksternal 1TB saya di bawah ini. Mantap lah. Sekarang saya ingin mencoba jalan-jalan sedikit.
pengen tahu aja seberapa nge-lag si TV box ini. FYI guys, walaupun misal nggak ada koneksi internet nih, TV box ini masih bisa dimanfaatkan buat nonton film di TV, asalkan udah kalian download dulu, baik dari HP maupun storage yang dicolok ke USB tadi. Nah, saat saya buka Google Play guys, si TV box ini ngap-ngapan, sempat freeze juga beberapa detik. Kemudian video yang jadi backgroundnya juga patah-patah, bahkan kontrol saya pun delay nggak karuan. Intinya nge-lag lah. Saat buka aplikasi Kodi, saya harus menunggu sekitar 20 detikan sampai loadingnya selesai. Cukup cepet sih, walaupun ini Kodinya masih kosong ya. Untuk nonton Netflix sepertinya lancar-lancar aja. Tadi saya udah nyoba nonton beberapa saat dan lancar sih, bebas lag. Kecuali di bagian list thumbnail video-video ini. Agak sedikit lag dan delay beberapa milisecond saat kita browsing. Untuk YouTube ini juga lumayan lancar. Di beranda saat browsing video ini aja yang sedikit lag. Tapi saat saya coba play video cukup lama dengan resolusi HD sekalipun, TV box ini masih lancar jaya. WeTV loadingnya cukup cepat, mungkin sekitar 10 detikan aja ya. Dan saat saya browsing video ini lagi-lagi kerasa nge-lag banget, yang bahkan lebih parah daripada saat browsing di YouTube atau Netflix. Tapi untuk play film selama 5 menitan ini sih masih lancar-lancar aja. Kemudian untuk browsing internet menggunakan Chrome ini cukup nge-lag juga. Bahkan nulis di kolom search-nya pun ada delay ya. Mencetnya kapan, keluar hurufnya kapan. Atau mungkin bisa juga RAM-nya udah habis gara-gara saya tadi pakai tes nonton di beberapa aplikasi. Ini jelas bikin browsingan jadi kurang nyaman ya guys. Walaupun masih bisa dimaklumi, tapi ya hitung-hitung belajar sabar lah. Next, saya download AIDA 64 ini guys, untuk melihat spesifikasi detail TV box ini. Dan yang mengejutkan adalah, sebenarnya nggak terkejut juga sih, karena udah banyak review yang mengatakan kalau MXQ ini RAM-nya cuma 1 GB. Dan ini udah tinggal sisa 194 MB. Ya wajar lah ya kalau nge-lag RAM cuma 1 GB. Total ukuran penyimpanan internalnya pun cuman 4339 MB alias 4,5 GB kali ya. Masih tersedia 3303 MB. Padahal di deskripsi dan bahkan di stiker yang ada di boxnya pun tertulis kalau ini TV box seharusnya punya RAM 2 GB dan ROM 16 GB. Tapi nyatanya di AIDA 64 ini tertulis RAM 1 GB dan ROM cuman 4,5 GB. Saya sih nggak mau bilang kalau Advance melakukan penipuan spesifikasi produk, atau malah AIDA 64-nya yang ngawur di tag-nya nih. Anggap aja mata saya yang salah lihat lah. Paling nggak TV box ini pakai prosi yang lumayan oke. Quad-core Cortex A53 di 1300 MHz. 64 bits, cukup kenceng nih guys. Oke lah, karena video ini udah cukup panjang jadi saya sudahi saja. Segala isi video ini murni opini dan pengetahuan pribadi saya ya. Jadi kalau ada kesalahan ya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih udah nonton.